Halo semuanya, Beta Cliff. Balik lagi dengan Beta, Beta video kedua. Hari ini Beta sing mereview film. Karena Beta sing ada film baru yang Beta tonton, tapi Beta akan merekomendasikan sebuah film. Dan dalam segmen ini Beta kasih nama rekomendasi mingguan atau weekly recommendation. Oke guys? Oke. Film ini adalah sebuah film yang rilis pada tahun 1995. Teman-teman juga tahu, tahun begitu adalah tahun keemasan dunia film. Karena pada tahun itu tuh ada beberapa film yang luar biasa yang rilis. Ada Seven, ada juga Toy Story, dan ada masih banyak lagi yang kita lupa. Tapi yang paling penting itu. Dan film ini adalah film yang sangat fenomenal pada masanya karena menginspirasi beberapa hal. Oke, film ini berjudul Hit. Oke guys. Oke, kita mulai dengan sutradara. Film ini disutradarai oleh Michael Mann. Kemudian ditulis juga oleh Michael Mann. Dan diproduseri juga oleh Michael Mann dan juga Art Linson. Oke? Jadi Michael Mann cukup berperan penting dalam film ini. Kemudian, film ini berdurasi 2 jam 50 menit. Jadi kalau teman-teman rasa filmnya terlalu lama ya, kita saran untuk nonton, tapi kita merekomendasikan untuk nonton karena film ini cukup menyenangkan untuk ditonton. Ada beberapa hal yang teman-teman akan temukan bahwa memang luar biasa. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam case-nya. Di dalam film ini ada case yang memukau, yang cukup luar biasa, bukan cukup menonong luar biasa. Yang pertama ada Robert De Niro. Menonong, kalau tahu Robert De Niro, dia main di film, beberapa film hebat. Contohnya, dia pernah main di Joker 2019, kemudian dia juga pernah main di Godfather 2, yang berperan sebagai bapak dari Michael, Don Corleone waktu muda, dan dia berperan sebagai Neil McCauley. Ya. Kemudian ada Al Pacino yang berperan sebagai Vincent Nana. Kalau teman-teman dong tahu Al Pacino, berarti teman-teman dong kurang mendalami film. Al Pacino nih, dia yang paling ikonik itu ada Scarface. Kemudian ya, dia juga main di trilogi Godfather sebagai Michael Corleone. Dan dia adalah seorang aktor yang dia dulu ini yang paling nama besar di film ini. Kemudian ada Val Kilmer. Kalau teman-teman tahu Top Gun, dia main di Top Gun. Dia saingannya karakter utama, saingan dari Maverick. Ya. Val Kilmer, dia di sini berperan sebagai Chris Sierlis. Kemudian Danny Trejo. Kalau teman-teman main game Def Jam United, ada karakter nama Trejo, itu dia, Danny Trejo. Dia berperan juga di sini sebagai Trejo. Kemudian ada Tom Sizemore yang berperan sebagai Michael Cerrito, dan yang terakhir ada Kevin Cage yang berperan sebagai Wayne Grove. Sebenarnya ada beberapa case lainnya, tapi kita cuma benar dong ini karena dong yang sangat berperan penting dan kita akan menyorotkan dalam cerita film ini. Oke, kemudian kita akan masuk ke dalam sinopsis. Sebenarnya film ini tentang apa? Apa yang bikin sampai akan menarik? Oke, sekarang kita masuk ke dalam sinopsis. Film ini bermula tentang seorang pencuri handal yang bernama Neil McCauley yang tadi diperankan oleh Robert De Niro. Dia punya niat untuk mencuri sebuah obligasi yang bernilai 1,6 juta dolar dalam mobil lapis baja. Mobil lapis baja. Lapis baja baru ada penjaga 3 orang. Nah, sekarang kalau pertanyaan, obligasi itu apa? Obligasi itu akan punya simpelnya tuh itu kayak kupon utang yang biasanya dikasih pemerintah atau sebuah perusahaan yang paling cocok tuh bilangnya tuh kayak perusahaan asuransi. Nah, biasanya tuh kalau misalnya obligasi ini hilang atau misalnya ada yang culik akang, nanti biasanya tuh yang ganti obligasinya tuh dari lembaga asuransi. Jadi misalnya kalau don curi 1,6 juta, biasanya asuransinya ganti 1,6 ataupun bisa 2 kali lipat dari harga yang biasa. Karena kan dong bayar asuransinya terus toh. Lalu habis dong pencuri obligasi ini, dia tuh berniat untuk menjualnya kembali ke perusahaan yang punya obligasi ini nih. Toh? Nah, pokoknya itu bermula dari situ. Terus Neil McCauley nih, dia sampai pencuri sendiri. Dia pencuri bersama dengan dia pun beberapa teman kepercayaan. Ada 3 orang. Yang pertama ada Chris Sierlis yang tadi diperankan oleh Val Kilmer. Kemudian Michael Cerrito yang tadi diperankan oleh Tom Sizemore, dan yang terakhir ada Trejo yang tadi diperankan oleh Danny Trejo. Oke, Don 3 nih punya job desk masing-masing. Pokoknya job desk masing-masing. Dan Don 3, Dong Ampa ini sudah bertujuan untuk pencurian. Tapi karena Dong kekurangan anggota, akhirnya Dong rekrut salah satu anggota baru yang namanya Wayne Grove yang tadi diperankan oleh Kevin Cage. Oke, habis itu sudah. Lalu dimulailah Dong punya aksi untuk pencurian. Pokoknya akan aksi pencurian itu cukup ikonik. Makanya dia punya scene itu pernah dipakai di, kalau teman-teman tahu film ini The Dark Knight. Nah, The Dark Knight punya scene awal waktu Joker pencuri itu terinspirasi dari film itu. Oke?
gitu. Kemudian dong waktu sementara mau pancuri kan Neil ini suruh dong jaga 3 penjaga tuh kayak dong disandra lah tuh di luar otonya karena otonya nih suka balik lah. Lalu Neil deng Chris sementara cari dia obligasi tuh per bawah per pika luar. Waktu sementara jaga si orang baru ini ternyata tuh dia bermasalah. Kenapa dia bermasalah? Dia sentuh emosi bagaimana? Yang bahkan simpan terus untuk diemosikan, dia tembak salah satu penjaga. Yang akhirnya membuat dong harus bunuh 3 penjaga. Karena kan cuma boleh ada saksi, toh? Cuma boleh ada saksi. Akhirnya dong bunuhlah 3 orang penjaga itu. Dan ternyata, kenapa Waingro seperti itu? Dia itu adalah seorang serial killer atau pembunuh berantai, toh? Yang dia suka tuh membunuh anak-anak muda. Anak-anak muda yang muda, anak-anak di bawah umur yang perempuan. Itu Waingro. Lalu setelah dong selesai pencuri, dong melarikan diri. Dan menurut kita dong pusing waktu melarikan diri itu sangat rapi. Karena dong persiapan sangat mantap. Memang dong pun heist yang terbuka ini sangat cukup satisfying waktu ditonton. Lalu dong berhasil lari. Dong akhirnya melarikan diri. Lalu dong berkumpul di satu tampa di tampung makam. Di tampung makam itu, dong bertujuan untuk membagi rata dong penghasilan. Dong. Tapi kan balong. Nanti tunggu pembayaran baru. Dong pokoknya ada rapat lah. Lalu dong tanya Waingro kenapa sampai sih begitu. Lalu dikasih dia alasan. Lalu dikasih alasan omong kosong yang menurut itu juga si masuk akal. Masa orang di sisa sih emosi lah si tembak kan si masuk akal. Toh. Lalu dong berencana untuk bunuh dia. Neil ini sudah berencana untuk bunuh Waingro. Tapi dong tuh waktu mau tembak ada polisi lewat kan sih mungkin tembak bunyi tembakan dan polisi datang dong. Akhirnya Michael Cerrito ini dia pun nama panggilan Slick ini dia bilang jangan tembak, tunggu. Waktu tunggu, pas balik muka, ternyata sang Waingro ini lari. Dia berhasil melarikan diri. Oke? Lalu, pada akhirnya, setelah dong berhasil melarikan diri, dong bubar, Waingro juga berhasil melarikan diri, dong pun TKP didatangi oleh satu orang detektif luar biasa. Dia ini pemburu yang handal. Dia ini mantan militer, anggota militer, dan dia sangat luar biasa. Dia adalah Vincent Hanna, yang tadi diperankan oleh Al Pacino. Dia datang terus dia mencium bau-bau pemburu yang hebat, pencuri yang hebat, pencuri handal. Jadi ini pemburu versus pencuri. Akhirnya dimulailah masalahnya di situ, di mana Vincent akhirnya harus memburu dong Ampa yang tadi itu, dan Neil harus berusaha untuk dia tindakan yang dicium oleh detektif FBI, LAPD dan apapun itu. Oke? Nah, sampai situ saja dulu. Kita pun sinopsis, kita mau tahu spoiler. Sekarang kita akan masuk ke hal-hal menarik dari film ini dan kenapa kita merekomendasikan film ini untuk nonton. Hal menarik pertama yang menurut kita cukup menonjol dari film ini adalah tentang bagaimana Neil dan Vincent punya kepribadian yang bertolak belakang. Bukan cuma kepribadian, tapi Dondo punya cara hidup. Dimana Dondo rumah tuh ini sangat waktu kita nonton kita cukup terpukau. Ternyata Dondo rumah ini posisinya sama. Kenapa sampai itu bilang sama? Karena Dondo rumah di pinggir pantai. Tapi, ada tapinya. Dondo ini punya keadaan rumah yang berbeda. Kenapa itu bilang berbeda? Jadi, Neil dan Vincent ini punya disiplin dan juga prinsip yang berbeda. Oke? Neil ini, dia orangnya sing mau terikat pada hal yang memperlambat dia. Memperlambat dalam hal apa? Memperlambat waktu dia merasakan bahaya. Jadi, dia mau terikat dengan hal yang membuat dia terlambat dalam melarikan diri dari bahaya. Itu yang dia sih mau. Toh, kalau Vincent, dia ini terikat pada hal-hal yang bikin dia ribet pada dia pun kehidupan sendiri. Itu Vincent. Makanya Neil dan Vincent ini sangat bertolak belakang. Akhirnya, Neil dan Vincent ini Dondo punya kondisi rumah tuh berbeda. Dimana Neil tuh dia punya perabotan tuh kosong, dia ada perabotan. Sedangkan Vincent, dia punya rumah dipenuhi dengan perabotan. Nah, kembali ke dong prinsip yang tadi. Neil itu sih mau terlambat, sih mau diperlambat, sih mau terikat. Akhirnya dia kasih kosong di rumah supaya waktu dia lari atau dia menghilang, dia sih perlu pusing dengan dia punya perabotan yang tertinggal. Sedangkan Vincent ini berbeda. Dia punya hidup itu ribet, dia punya hidup itu terikat. Akhirnya dia punya kondisi rumah itu penuh dan dia merasa sempit seperti itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua yang kita dapati ternyata dua ini punya keinginan untuk kehidupan tertukar. Paham sih? Jadi ternyata secara tidak langsung Neil ini dia pengen terikat.
dia pengen punya ikatan, dia pengen punya sesuatu yang bikin dia pulang ke rumah. Sedangkan Vincent, dia ingin menjalani kehidupan yang normal, yang santai, yang tenang, sing ada, yang bikin dia kepala sakit, sih ada yang bikin dia ribet sana. Itu Vincent. Dan bagaimana sampai kita tahu bahwa Dondo ini pengen punya kehidupan yang baku tak tukar, akan terjadi waktu di adegan yang cukup ikonik yang beta rasa teman-teman waktu nonton dong harus mendalami dong dua punya percakapan. Adegan itu waktu Vincent datang Parnell dan ajak dia untuk ngopi, tapi ajaknya di mana? Di jalan raya, pokoknya duduk makan lah. Lalu kemudian Dondo ketemu, Dondo duduk. Itu scene yang sangat ikonik dan menurut kita scene yang paling memukau selama kita nonton hit. Dondo di situ duduk, lalu Dondo berargumen tentang Dondo punya ideologi dan juga prinsip dan juga disiplin. Jadi Dondo punya ideologi ini sangat bertolak belakang, di mana Vincent ini dia punya ideologi itu dia pengen hidup normal, dia pengen maksudnya kalaupun dia terikat tapi dia sih mau terlalu pusing mah. Sedangkan Neil nih dia hidup dengan sebuah disiplin. Disiplin itu bilang gini, saya boleh terikat dengan apapun. Waktu saya merasakan bahaya, saya harus siap untuk lari, meninggalkan apapun itu, bahkan pasangan. Dan itu disiplin yang Neil pegang teguh sampai akhir. Pokoknya disiplin itu Neil pegang sampai nanti dong dapatkan di ending filmnya. Dan menurut kita itu sebuah disiplin yang ditahan dari mulai dia jelaskan kenapa dia rumah kosong sampai di scene Dondo duduk cerita sampai di ending. Dan disiplin itu yang pernah lepas dari Neil McCauley. Dan menurut kita itu adalah hal yang luar biasa dari filmnya. Itu adegan itu, makanya kita tahu kenapa sampai Dondo nih secara tidak langsung tuh pengen punya kehidupan yang tertukar dari sini. Kemudian di heist terakhir, di dompung pencurian yang terakhir itu cukup luar biasa karena di sini cukup banyak hal-hal menarik yang terjadi, walaupun menarik yang percakapan menurut kita. Yang pertama ada dia punya adegan pengisian ulang senjata, kemudian pun adegan baku tembak, terus kemudian dia punya bunyi tembakan. Teman-teman tahu dia pun adegan pengisian ulang, terus dia pun adegan baku tembak itu terinspirasi dari, bukan terinspirasi, itu adalah gerakan dan juga tindakan yang dong pakai sesuai dengan pelatihan militer di Amerika yang digunakan oleh USMC, United States Marine Camp. Iya, kalau saya salah. Pokoknya dong punya unit pelatihan unit pelatihan militer di Amerika. Salah, USMC, United States Military Camp. Ya, Military Camp, sorry. Yang paling ikonik itu waktu Chris yang diperankan oleh Val Kilmer tuh, Chris tuh adegan. Jadi kan dia pulang di depan nih toh. Kan kalau balik ke belakang biasanya kalau di film tren. Tapi berdasarkan dengan dong hasil pelatihan waktu dong pelatihan, ternyata dong adegan ini dong pelatihan. Waktu adegan pelatihan dong diharuskan waktu balik badan tuh ke hadapan begini, kemudian angkat senjatanya, terus balik lagi, tak. Nah, itu berdasarkan sesuai dengan dong punya pelatihan militer di Amerika. Dan itu nyata, benar-benar nyata, benar-benar dijelaskan di dalam dong punya interview dan juga berdasarkan hasil dong punya wawancara dengan pemeran masing-masing toh. Kemudian dia punya suara tembakan di film itu adalah suara tembakan senapan yang nyata dan asli, benar-benar nyata. Teman-teman kalau nonton film action yang ada adegan tembakan pasti bunyinya pun, pokoknya dia pun bunyi tembakan tuh full, kayak bunyinya tuh seng melengking. Tapi di sini dia pun bunyi senjata tuh garing, kayak bunyi petasan begitu. Dan itu benar-benar teman-teman kalau nonton di headset talingnya bisa pecah. Itu dia pun bunyi tembakan sangat. Nah. Kemudian dong pun adegan heist yang dari adegan heist pertama sampai yang terakhir itu ternyata agan tuh sampai bikin perampok yang asli di dunia nyata tuh terinspirasi. Dan dong pun adegan heist tuh diadopsi di dunia nyata. Pernah kejadian di beberapa kali. Kita sih tahu kejadian yang mana, tapi berdasarkan yang itu cari tahu kalau memang dong adegan heist itu benar-benar diadopsi ke dalam kejadian perampokan nyata dalam beberapa waktu berikutnya setelah film ini rilis. Kemudian ada satu adegan di mana Vincent Hanna atau Al Pacino nih dia masuk ke dalam satu bar karena dia mencari seorang informan untuk mencari tahu tentang dong punya ini nih tentang Do Ampa yang tersangka utama dalam pencurian tuh, Do 5 lah toh. Dia butuh saksi, dia butuh orang yang bersaksi tentang Do 5.
Lalu dia ketemu dengan salah satu pria kulit hitam. Di dalam adegan itu ternyata Al Pacino nih tinggi. Dia sempat menggunakan kokain. Ini beta bicara bukan berdasarkan beta pun pengalaman, tapi berdasarkan hasil interview dengan Al Pacino, dan Al Pacino mengakuinya. Dia pun sini tuh dia bateria, kok dia bilang she got a great, when she got a great, itu pas dia bilang adegan itu, ternyata salah satu pemerannya tuh takut. Pemeran yang kulit hitam tuh dia takut karena Al Pacino punya ekspresi itu bikin dia ketakutan. Oke, lalu yang terakhir, hal menarik yang terakhir yang menurut kita kenapa film ini wajib nonton adalah film ini adalah combo maut antara dua dari aktor terbaik sepanjang masa, yaitu Robert De Niro dan Al Pacino. Dan kita tahu, Dondo ini nih pada era keemasan di 70-an, 80-an, hingga 90-an, Dondo punya nama tuh di udara. Terutama Dondo tuh yang paling mendadak lah. Lalu kalau teman-teman tanya kenapa sampai kita bilang Dondo combo di sini sangat luar biasa, karena Dondo punya combo di sini mampu untuk saling melengkapi. Dan menurut kita memang ada lah si Dondo pun combo lain di film lain, tapi sing akan bisa mencapai Dondo pun era keemasan di film ini. Makanya kita saran teman-teman untuk nonton. Ya mungkin itu saja fakta menarik dan juga sinopsis dan juga hal-hal yang menarik tentang film ini. Semoga teman-teman suka dengan beta video dan beta harap teman-teman juga nonton filmnya dan cuma nonton beta pun video penjelasannya. Ya mungkin itu saja, terima kasih.